Duar. Selamat datang kembali di podcast 2R alias Beledug Duar. Sekarang kita kembali ke Persiban lagi ya. Sudah baru kali ini. Setelah kemarin kita cukup dipusingkan oleh Patrick Star. Akhirnya per hari ini sudah bukan mengundurkan diri, tapi memutus kontrak, memutus kerjasama. Dan sekarang kita balik lagi ke Persiban, yang mana di match terakhir itu Persib berhasil meraih 3 poin di Piala Asia melawan Bangkok United. Dan sekarang kita balik ke Super League. Kembali ke habitat asli. Dengan yang sebenarnya Persib di Super League ini hasilnya belum begitu positif ya. Betul. Dengan dua kekalahan, menangnya itu 3-4 ya, lupa. Ya pokoknya agak kesulitan sih. Ya, overall masih kesulitan. Dari mencetak gol juga agak sulit. Ya betul. Secara gol itu kalau nggak salah kita cuma cetak 7 atau 8 gitu. Kemasukannya 6 atau 7, aing lupa pokoknya lah. Ya, nanti berarti kalau video ini diupload hari Jumat, per hari ini berarti ya? Nanti malam Persib bakal bertemu dengan PSBS Biak, klub yang berada di zona degradasi sebenarnya, namun kita nggak bisa menganggap remeh ya. Soalnya di beberapa musim terakhir juga Persib itu sering mau siapapun lawannya, kalau lawan Persib pasti lebih ini. Dan kita itu kadang suka overconfident dengan ngelawan klub yang lebih kayak musim kemarin itu kita nggak bisa menang sama sekali ngelawan Madura United. Terus kita ditahan imbang di kandang sendiri ngelawan Semen Padang. Nah, sekarang kita akan berlawan PSBS Biak di statusnya away, tapi mainnya kita di Stadion Maguwo Harjo. Betul. Karena PSBS Biak ini ada kendala dengan home ya, apalagi setelah ditinggalkan sama petingginya. Secara match terakhir, 3 match terakhir Persib ini berhasil meraih 2 kemenangan lawan Arema FC, lawan apa lagi ya? Sama yang kemarin. Oh, kalau di Liga atau di Liga. Lawan Arema FC, lawan Persita kalah. Lawan Persita kita kalah. Terus satu match terakhir itu lawan apa ya? Lawan PSIM gitu? PSIM kalau nggak salah Persebaya gitu. Lawan Persebaya. Lawan Persebaya kita menang 1-0 di kandang. Berarti 2 menang dan 1 kalah. Sementara itu PSBS Biak Biak di match terakhir itu imbang melawan Madura United, terus kalah sama Dewa 3-1, terus menang lawan Semen Padang. Berarti di 3 match terakhir dapat 4 poin ya si PSBS Biak ini, sementara Persib dapat 6 poin. Secara head to head pun musim kemarin kita ketemu PSBS Biak 2 kali dengan raihan 1 menang dan 1 imbang ya. Yang satunya kita menang 4-1 kalau nggak salah, yang David Bres, Beckham 1 gol, Ciro 1 gol. Terus kita kemasukan 1 gol, dan di pertandingan keduanya kita away yang free kick Tyron di menit-menit terakhir. Ya, di match kali ini mungkin meskipun PSBS Biak berada sementara di klasemen zona degradasi, tapi pasti gitu. Biasanya kalau lawan tim besar kayak Persib ini pasti lebih percaya diri mainnya gitu, lebih pengen benar-benar menang gitu. Lebih termotivasi. Kayak gitu. Apalagi dia pengen lepas dari zona degradasi juga kan. Betul. Dan ini cukup hebat juga bisa nahan imbang lawan Madura. Meskipun mereka kan nggak main di home. Maksudnya kan nggak main di status home lah. Di status home gitu. Jadi masih punya motivasi lah untuk bersaing di kompetisi ini gitu. Dan Persib juga ini nggak bisa nganggap remeh juga PSBS Biak, meskipun sekarang secara klasmen mungkin secara masalah problem di internal Biaknya juga, tapi kita juga harus benar-benar sebagai fans Persib juga ini harus mengingatkan lah kepada para pemain, benar-benar harus maksimal lah di laga selanjutnya gitu. Nah, apalagi kan kemarin udah kita menang di Piala Asia, harusnya kita bisa lebih percaya diri lagi lah. Ya, termotivasi. Soalnya match terakhir kita bangkitnya lawan Bangkok ya. Dan status kita waktu itu away lagi. Main di AFC away dan bisa menang clean sheet.
2-0. Ya. Ya, dan sekarang kita akan bertemu PSBS Biak. Sementara itu 4 pemain timnas kita udah balik, Udah balik. udah Betul. mulai latihan, dan kayaknya Mark Locke bakal jadi starter soalnya tadi pas post match pre-match conference dia yang nemenin Boyan Hodak. Mm-mm. Sementara Eliano, Tom, dan Beckham Putra masih belum tahu ya bakal jadi starter atau enggak. Kita lihat aja nanti pas pertandingan. Oke, dan sejauh ini mungkin kita juga mungkin nggak terlalu banyak banyak kritikan atau masukan buat match selanjutnya lah. Soalnya dilihat di match sebelumnya Persib juga udah lumayan oke lah lawan Bangkok kan ya. Udah kelihatan gitu mana aja pemain sama antar pemain mana yang klop gitu. Cuman paling yang nggak patut diperhatikan adalah kita kan ngelawan tim yang dalam tanda kutip lemah ya, berarti tim-tim lemah pasti bakal mainnya bertahan justru. Sedangkan itu adalah salah satu kelemahan dari Persib. Kita itu nggak bisa bermain kalau kita pegang bola. Paling tinggal mikirin gimana caranya Boyan kalau misal mau main transisi cepat, gimana caranya biar PSBS Biak yang megang kendali bola. Kayak waktu kita ngelawan Bangkok, kita memaksa Bangkok megang bola terus, kita bisa transisi cepat. Bikin apa? Nah, so main. Guys, lontar. Tapi pasti kemungkinan besar nggak banyak perubahan dari starting line up kayak. Ya betul. Kecuali beberapa pemain timnas yang kemarin jadi starter secara stamina nggak fit. Harusnya sih kalau Beckham sama Klok bisa lah ya. Soalnya kan mereka nggak main juga di match terakhir timnas lawan Irak. Sementara Eliano sama Tom Hey mereka jadi starter di timnas. Apalagi Tom Hey mainnya full 90 menit. Apalagi benar-benar emosional banget buat Tom di match sebelumnya bareng timnas kan. Sedangkan Eliano itu diganti di menit sekitar 60-an kalau nggak salah. Jadi paling kita ngelihat kebugaran dari Eliano sama Tom Hey apa bisa buat bermain jadi starter atau jadi pengganti. Betul. Kita masuk langsung ke prediksi starting. Nah, kemungkinan starting besar line up ya. Starting line up. Formasi. Bakal pakai formasi apa? Mungkin kayak masih yang sama kayak kemarin lawan Bangkok sih. Pasti kayaknya ini buat kesempatan buat kiper kayaknya bakal Adam si Beck ya. Adam flashback. Tapi katanya kemarin kata si Bojan katanya keracunan. Dia udah sembuh atau belum ya? Nah, tadi di postingan latihan juga belum lihat sih si Adam respect ini. Mesti makan spaghetti tulang gitu. Sebelah kayak si Geoffrey Castellion. Kiper di posisi kiper berarti prediksinya Adam Sibek. Ya, Adam Sibek. Tapi center back di bawah gak sih nya? Belum lihat juga sih kabarnya di bawah atau enggaknya ke lihat list itu nah. Ke W ini. Tapi ya mungkin kalau misalkan kondisinya fit bisa jadi si Adam ini dikasih kesempatan dulu buat lawan Biak. Buat naikin inilah kepercayaan diri. Habis cedera panjang kan. Terus di dua center back mungkin ini Patricio dan Julio. Sementara back lagi bareng kiri kayaknya sama Federico Barba. Kan ini Putros masih ini ya akumulasi ya? Putros masih akumulasi kalau nggak salah. Nah di kanan mungkin agak sulit juga nih di kanan. Bakal sahanya menurut Putros paling Eliano gitu piraku. Eliano bisa. Sawa ya sih kanan teh. Kakang regulasi. Paling Kakang bener regulasi. Bener Kakang bisa dari starting dari awal lawan Biak. Terus di tengah mungkin bakal Klok sama Luciano lagi kayak di ASEAN. Kayak lawan Asia ya. Lawan Asia. Lawan Bangkok di Asia. Ayam bisa jadi mungkin pengen lihat si William Silio. boleh dicoba di AM gitu terus depannya kayak kemarin si Andre Ujung, si Barros sama Beckham. Berarti 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Kalau menurut gua berarti formasi sama 4-2-3-1. 4 back sejajarnya sama. Lini tengah duonya sama. Cuman AMF-nya kayaknya bakal ada Malis.
Malis. Ada Malis. Kirinya bentar berarti. Oh kalau kiper gua Teja. Kiper Teja. Berarti tadi asing udah berapa ya? 3. Tambah Luciano 4. Berarti ada 3 lagi. Nah, 3 di depannya full asing. Kanan Baros, tengah Andre Ujung, kirinya si Berginho. Kayaknya Berginho udah berapa matchnya belum main ya? Supaya bisa mumpung lawannya nggak terlalu berat lah. Hmm, Sekarang dimasukin biar kembali lagi kepercayaan dirinya. betul. Dan prediksi skor. Prediksi skor sih cukup optimis meskipun kita juga gak boleh lengah lah gitu. Soalnya Tapi- sejauh ini lini serang kita belum begitu tajam ya. Tapi semoga aja karena kemarin lawan Bangkok aja bisa ngegolin 2, harusnya bisa juga 2. 2-0 lah 2-0. menang. Sama sih prediksi orang oke. 2-0. 2-0 William Baros dan Andre Ujung. Ramon udah makan deh. Ramon mungkin di Bandung ngasih puna. Ramon ya segan ya tuh kayak di babak kedua main lebih oke. Babak kedua ngepres kayak kemarin ya. Lebih ini lagi intensitas di depannya bisa dapat peluang emas lagi. Dengan KDW juga kamari lah. Najong nasi Padahal balik. secara kualitas kalau dari market value mah ya mahal si Ramon kan. Ramon. Soalnya kan punya title top score kan. Top score jadi Dia top naik. skor di liga. Meskipun top skor Liga Kamboja satunya lagi si Andres Neto yang di Bayangkara juga sama belum nyetak gol. Oh, soalnya Kesulitan. emang peringkat liganya juga sih Kamboja jauh sih kan. Ya, sebagus-bagusnya striker Kamboja. Tapi semoga aja beda buat Ramon lah. Bisa cetak gol minimal kayak Wander Luiz kayak Wander Luiz kan dia kesulitan ngelawan tim besar tapi bisa cetak gol lawan tim-tim lemah. Nah, seenggak minimalnya kayak Wander Luiz bisa lah. Betul. Kalau jalannya pertandingan nanti kayaknya pasti Persib bakal main sedikit terbuka sih, nggak akan terlalu nunggu. Soalnya kita ngelihat lawannya, minimal kita bakal main kayak lawan Lion City Sailor di babak pertama. Oke. Kita banyak mainin bola. Tinggal bisa maksimalin jadi gol atau enggak sih. Yoi, betul. Kalau nggak bisa maksimalin, wis. Biaknya juga pasti agak bermain hati-hati ya. Ya. Soalnya kita ngelihat pertandingan hari ini aja, Dewa United lawan Madura. Dewa itu ada 9 shooting on target, 70% ball possession, tapi kalah 2-0 sama Madura United. Sedangkan Madura cuma 2 shooting, dua-duanya gol. Dan ball possessionnya cuma 30%. Emang di Indonesia itu paling efektif main pragmatis sih. Nggak bisa terlalu main cantik. Benar-benar taktikal itu sulit. Sulit, soalnya kita masih fisikal kan. Kita mau main taktikal juga, kalau udah adu fisik, sulit juga. Oh, soalnya di match kali ini nggak terlalu banyak kritikan atau gimana sih ya. Soalnya ada ngelihat Persib kemarin udah menang lawan Bangkok United juga udah lumayan kebangun lah gitu dari segi chemistry-nya, dari segi mental juga harusnya sih lebih percaya diri lagi. Oh nya orang kereka ingat anu bieu anjing teh poin. Poin klasemen. Poin klasmen. Ya, baru ingat guys. Kalau Persib bisa menang itu kita bisa naik ke 5 besar, memperkokoh kita di posisi 5 besar. Sementara kalau kita bisa sampai kalah, kita turunnya bisa sampai keluar 10 besar anjir. Wah, pada Kita tipisnya. Ya masih pada tipis. Kita bisa turun sampai ke 10 besar. Kalau imbang masih aman lah di 10 besar. Cuman kalau kita bisa menang, kita bisa makin mengkokohkan posisi di posisi persaingan gelar juara lah di atas. Meskipun kita punya 2 match simpanan ya. Posisi Persib ke-7 kan sekarang. Ya, sekarang kita ke-7 dengan simpanan 3 match, berarti kalau sama match sekarang, kalau kita bisa menang kita bisa naik lagi ke 5 besar guys. Betul. Ya, semoga Bojan starting line up-nya nggak aneh-aneh kayak Patrick Kluivert. Dan semoga kita bisa meraih 3 poin besok di Maguwo Harjo dan pulang ke Bandung bawa bekal mental yang lebih terbangun buat minggu depan ngelawan Selangor FC. Betul. Home ya. Iya. Dan katanya tiket early bird-nya juga udah ludes. Udah ludes. Keren. Murah lagi. Murah 90.000. Cuman ya Liga malam Jumat jadi susah guys buat nontonnya. Ya, kita ketemu lagi nanti after match di hari Sabtu. Besok kalau sempat keburu kita live streaming di channel Moga Tarik.
Ada di deskripsi lah linknya atau di atas ini. Di jam 7 match. Jam 7? Ya mudah-mudahan keburu lah. Yoi. Kalau nggak keburu ya kita nanti langsung reviewnya aja hari Sabtu ya guys. Atur nuhun yang udah nonton. See you next content. And salam beledag. Duar.